Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Din Official. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sebuah perjanjian yang dibuat dengan tidak benar, sebuah perjanjian yang tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian, dapat berakibat hukum. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 disebutkan apa itu perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan seseorang atau beberapa orang yang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya. Dari sini terlihat bahwa titik tekan dari perjanjian berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata adalah ada di perikatan. Para pihak mengikatkan dirinya, sehingga jelas dari pengertian pasal 1313 ini, perjanjian ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Akibat hukum dari perjanjian tidak tertulis hanya sebatas lisan, maka akan berakibat lemahnya dalam pembuktian. Sedangkan perjanjian yang tertulis dapat menjadi pembuktian, kuatnya pembuktian pada saat di persidangan. Nah, dari sini kita tahu apa tujuan dari perjanjian dibuat. Tujuan dibuatnya perjanjian oleh para pihak adalah supaya adanya perikatan. Bagaimana perjanjian itu ditaati, dijalankan oleh para pihak, sehingga perjanjian ini memiliki daya ikat, memiliki kepastian hukum untuk dijalankan oleh para masing-masing pihak. Sebagaimana dituangkan dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh perjanjian yang ditulis secara sah, yang dibuat secara sah, adalah undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Jadi sebuah perjanjian yang dibuat secara sah itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Disinilah asas pacta sunt servanda, di mana salah satu pihak mau mencabut, menarik dari isi perjanjian, tidaklah diperbolehkan, karena apa yang dituangkan dalam perjanjian itu sudah merupakan kesepakatan dan harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Berbeda dengan pernyataan. Pernyataan itu sebagai undang-undang bagi yang menyatakannya. Kalau perjanjian bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Kalau kita mengetahui tujuan perjanjian itu adalah untuk adanya perikatan, untuk supaya memiliki kekuatan hukum, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perjanjian itu supaya benar. Perjanjian itu apa sih? Syarat-syarat apa saja yang menjadikan syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian itu memiliki kekuatan daya ikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun syarat sahnya perjanjian terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak artinya apa? Artinya perjanjian tersebut, para pihak menuangkannya dalam perjanjian tersebut, apa yang telah disepakati tanpa ada paksaan dan dibuat dalam keadaan sadar. Adapun yang kedua, cakap. Cakap artinya dewasa. Dewasa dalam perspektif hukum perdata berusia 21 tahun. Dan bagi wanita kurang dari 21 tahun apabila sudah menikah dianggap dewasa. Atau seseorang yang bukan dalam pengampuan.
Itu makna cakap. Terpenuhinya unsur cakap ini dan sepakat ini terpenuhinya syarat subjektif sehingga dapat dinyatakan perjanjian ini benar dan sah secara subjektif. Adapun syarat objektif dari perjanjian yang ketiga, ya, syarat objektif yaitu hal tertentu. Objek yang diperjanjikan itu harus jelas. Apa saja, perihal apa saja yang diperjanjikan, rumah, mobil, merek apa, tahun apa, kalau tanah luas di mana, apa alas haknya, sertifikat nomor berapa, nama pemiliknya siapa, itu. Hal tertentu ada. Jadi tidak bisa menjanjikan sesuatu yang objeknya adalah misalkan barang gaib yang tidak dapat diperlihatkan secara umum. Gitu. Keempat, syarat objektif berikutnya adalah bahwa perjanjian itu haruslah sesuatu yang legal, sesuatu yang halal, yang sesuai dengan kepatutan masyarakat. Nah, akibat hukum apa apabila tidak terpenuhinya syarat perjanjian? Syarat sahnya perjanjian sebagaimana saya sebutkan tadi, ada 2 syarat subjektif dan 2 selanjutnya syarat objektif. Saya ulangi lagi, sepakat, cakap, hal tertentu, dan legal. Pertanyaannya, apa akibat hukumnya jika perjanjian tersebut tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian baik secara subjektif maupun syarat objektif? Akibat hukum apabila perjanjian dibuat oleh seseorang yang tidak cakap, perjanjian itu dapat dibuktikan tidak adanya kesepakatan, di bawah tekanan, dibuat dalam keadaan tidak sadar, maka dapat dimohonkan pembatalan di pengadilan negeri, di mana pihak lawan, domisili hukum pihak lawan di mana? Di pengadilan tersebut, didaftarkan gugat pengadilan di mana tempat domisili hukum pihak lawan berada. Jadi dapat dimohonkan, berbeda. Namun apabila syarat objektif tidak terpenuhi, berbeda dengan syarat subjektif yang sebelumnya, maka akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu hal tertentu tidak jelas, masih kabur, ya. Kemudian hal tersebut objek perjanjiannya misalkan adalah ilegal atau tidak sesuai dengan kepatutan, maka hal tersebut batal demi hukum. Apa artinya batal demi hukum? Artinya perjanjian yang pernah dibuat dianggap tidak pernah ada. Gitu, arti batal demi hukum. Namun sekali lagi, dapat dibatalkan tidak terpenuhi syarat subjektif maupun batal demi hukum, ya. Batal demi hukum yang diajukan kemudian berupa gugatan di pengadilan negeri dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan berdasarkan keputusan dari pengadilan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.